Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Jundi, NIM akhir 143. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara menghitung subnetting. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini terdapat beberapa menu ya. Ada yang pertama yaitu petunjuk, ada menu materi, ada rangkuman, ada evaluasi, dan juga ada referensi. Nah, yang pertama ini tujuan dari pembelajaran tersendiri. Tujuannya ya di sini yang pertama untuk menjelaskan konsep pengalamatan IP, yang kedua mengklasifikasikan jenis pengalamatan IP, dan yang terakhir untuk menentukan cara pengalamatan IP pada jaringan komputer. Nah, selanjutnya di sini ada materi pembelajaran. Yang pertama, materi pertama, tentang pengertian subnetting. Menurut buku pemrograman jaringan dengan Java karangan Ahmad Khazaimi, Eskom MKOM, subnetting adalah proses untuk memecahkan atau membagi suatu network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Nah, proses atau metode subnetting ini dapat dilakukan pada IP address kelas A, B, dan C saja. IP address dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada yang pertama private IP address. Jenis IP ini digunakan pada perangkat untuk jaringan berskala lokal, yaitu LAN. Maka dari itu jenis IP address ini tidak dikenal pada jaringan internet global. Ya, yang kedua yaitu yang kedua ada public IP address. Sementara itu public IP address bisa diakses dengan jaringan internet dan bisa dimiliki oleh semua perangkat. Rank IP private di antaranya ada kelas A, itu menggunakan 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Kelas B dan seperti yang ada di sini, dan kelas C. Nah, selanjutnya untuk materi kedua ini tentang pembagian CIDR. Jadi nanti bisa dilihat sendiri untuk pembagiannya ada di sini. Nah, selanjutnya ini cara menghitung subnetting dan netmask kelas A. Di sini diketahui suatu IP 10.0.0.0/16. Nah, untuk poin B ini menghitung jumlah subnetmasknya, yaitu /16, yaitu 255.255.0.0 dikurangi bilangan biner. Jadi untuk bilangan binernya yaitu 1111 sampai 8, 11 sampai 8, terus 0, 000 sampai 8, 000 sampai 8. Nah, untuk menghitung jumlah subnetnya ini rumusnya yaitu 2 pangkat N. N-nya ini adalah jumlah bit yang aktif dimulai dari oktet kedua, yaitu dari angka 1. Jadi di sini karena ada 8, jadi 2 pangkat 8 sama dengan 256 subnet. Terus yang selanjutnya yaitu yang C, menghitung jumlah host per subnet. Jumlah hostnya ini rumusnya 2x dikurangi 2. Nah, X ini, pangkat X ini sama dengan sisa bit 0. Nah, sisanya bitnya itu, setelah dihitung ini 8 tambah 8 jadi ada 16. Jadi 2 pangkat 16 dikurangi 2 sama dengan 65.534 host. Dan yang terakhir blok subnet. Nah, ini 256 dikurangi 255 sama dengan 1 blok subnetnya. Jadi 0.1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Untuk tabel pembagian subnetnya ada di sini. Materi selanjutnya yaitu tentang subnetting dan netmask kelas B. Ini untuk
caranya tidak jauh beda dengan kelas A, jadi bisa dipelajari sendiri. Untuk tabel dan pembagiannya ada. Nah, untuk bedanya untuk yang kelas B ini, untuk yang kelas B ini jumlah bit yang aktif dimulai dari oktet ketiga. Jadi setelah dihitung di sini satunya ada 9, jadi 2 pangkat 9 sama dengan 512 subnet, seperti itu. Nah, untuk yang kelas selanjutnya itu ada subnetting dan netmask kelas C. Untuk kelas C juga hampir sama dari kelas A dan B tadi, cuman bedanya kalau yang di kelas C ini jumlah bit yang aktif dimulai dari oktet keempat. Nah, tadi yang kelas A dimulai dari oktet kedua, yang kelas B dari oktet ketiga, dan yang kelas C ini dari oktet keempat. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4, karena satunya itu ada 2, dihitung dari oktet yang terakhir. Untuk tabel pembagiannya juga bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya yaitu tentang materi yang keenam, tujuan subnetting. Hadirnya teknik subnetting dapat memudahkan seorang network administrator dalam mengamankan sebuah jaringan. Selain itu, ada beberapa tujuan lain dari teknik subnetting yang perlu untuk diketahui, yaitu yang pertama, salah satunya adalah untuk mengefisiensikan pengalamatan, atau misalnya itu untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host. Kalau kita menggunakan kelas C saja, terdapat 254 dikurangi 10, yaitu sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. Nah, yang kedua, tujuan subnetting ini untuk membagi satu kelas network atau sejumlah subnetwork, dengan arti membagi satu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, yang terakhir itu untuk menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Nah, untuk di sini rangkuman pembelajaran dari yang tadi sudah dijelaskan. Subnetting adalah proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Proses metode subnetting ini dapat dilakukan pada IP address kelas A, B, dan C saja. Nah, ini sudah ada pembagian paket per kelasnya. Untuk referensi dari semuanya tadi itu bisa dilihat di sini. Jadi kalau ada yang kurang paham bisa dilihat sendiri. Mungkin sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.